Teman-teman tahu nggak salah satu konten yang lagi viral di TikTok yaitu ini. Setelah muncul tren marriage is scary, sekarang muncul lagi tren open marriage. Sebenarnya ini konten sesat dan menyesatkan ya teman-teman. Kenapa? Karena dengan adanya konten ini berusaha menormalisasikan kebiasaan-kebiasaan orang Arab jahiliyah pra-Islam, kemudian pengen dinormalisasikan lagi di zaman sekarang. Nabi Muhammad 20 tahun lebih berdakwah mencoba menghilangkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah ini, kemudian kok sekarang ada konten-konten kreator yang berusaha mencoba menormalisasikan lagi kebiasaan jahiliyah ini. Makanya saya bilang konten-konten kreator ini orang-orang on. Kenapa? Ya mereka menormalisasikan sesuatu yang jelas-jelas tidak waras. Kenapa? Karena tadi mereka mencoba menormalisasikan jenis pernikahan yang dimana suami atau istrinya sama-sama saling punya pacar setelah menikah. Padahal kalau kita mencoba membaca sejarah, setidaknya itu ada 13 jenis pernikahan yang ada pada masa jahiliyah atau pra-Islam. Apa saja 13 itu? Jenis perkawinan yang pertama adalah perkawinan mut'ah, atau sering disebut sebagai kawin kontrak, yaitu sebuah perkawinan yang diberi jangka waktu tertentu, di mana ketika masa kontraknya sudah habis, maka kedua pasangan suami istri ini berpisah secara otomatis. Nah, perkawinan model seperti ini sudah lazim di kalangan masyarakat Arab pada umumnya. Bahkan sampai masa kedatangan Islam awal, sistem perkawinan seperti ini masih berlaku, yang kemudian pada tahun ke-8 Hijriyah, perkawinan model seperti ini diharamkan dalam Islam untuk selamanya. Kemudian perkawinan yang kedua ada namanya perkawinan dzauj, yaitu sebuah sistem perkawinan coba-coba yang diterapkan oleh suku-suku Badui. Nah, sistem perkawinan semacam ini hampir mirip seperti perkawinan mut'ah tadi. Bedanya apa? Bedanya kalau yang ini tidak terikat dengan suatu kontrak perjanjian. Caranya seperti apa? Sepasang suami istri melakukan perkawinan coba-coba. Namun jika dalam perjalanan rumah tangga terdapat ketidakcocokan, ya keduanya bisa langsung menyatakan putus hubungan. Nah, perkawinan seperti ini juga tidak dikenal dalam syariat Islam. Artinya apa? Jenis perkawinan ini juga diharamkan. Yang ketiga, ada namanya perkawinan istibda, yaitu sistem perkawinan yang dilakukan seperti perdagangan atau prostitusi, di mana sepasang suami istri ini melangsungkan perkawinan, tetapi sang suami ini tidak langsung berhubungan badan dengan istrinya. Sang istri yang masih perawan tersebut justru dikirimkan kepada tokoh terhormat atau kepala suku supaya digauli sampai hamil. Baru setelah diketahui sang istri positif hamil, maka suaminya baru akan menggaulinya. Itu pun kalau suaminya masih berminat. Tujuan dari sistem perkawinan ini pada masa itu adalah agar pasang suami istri ini mendapatkan keturunan dari keluarga terhormat. Nah, tradisi perkawinan semacam ini berlaku umum bagi semua suku-suku padang pasir yang nomaden. Baru setelah kedatangan Islam, sistem perkawinan semacam ini tidak diakui lagi. Artinya apa? Sistem perkawinan istibda itu diharamkan. Yang keempat, ada namanya perkawinan khoden, yaitu hubungan intim atas dasar suka sama suka, atau kalau bahasa kita saat ini itu adalah kumpul kebo, di mana sepasang kekasih itu melakukan hubungan layaknya suami istri tetapi tanpa melewati proses ijab kabul dan dilakukan secara terang-terangan dan diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Nah, tampaknya suku Quraisy ini juga pernah teman-teman mengenal sistem perkawinan semacam ini. Buktinya apa? Buktinya, Abdullah bin Abdul Muthalib sebelum menikah dengan Siti Aminah itu sempat ditawari supaya kumpul kebo dengan salah seorang perempuan dari Bani Asad. Akan tetapi apa? Abdullah sendiri itu menolak karena dia telah dijodohkan dengan Siti Aminah. Nah, perkawinan model seperti ini pun tidak diakui dalam Islam. Kemudian, yang kelima ada namanya perkawinan mutadamminah, yaitu sistem perkawinan yang saling membalut, di mana sistem perkawinan ini identik dengan perselingkuhan yang dibiarkan secara terang-terangan. Misalnya, seorang istri selingkuh dengan laki-laki lain, tapi oleh suaminya dibiarkan saja. Bahkan sang suami bisa menyuruh istrinya supaya selingkuh dengan laki-laki lain dengan tujuan untuk mendapatkan harta kekayaan. Nah, konten tadi itu masuk kategori perkawinan mutadamminah, di mana tadi kan di konten tadi dijelaskan bahwa sang istri punya pacar, suami juga punya pacar, padahal sama-sama menikah, semuanya sudah mengetahui. Dan ini masuk kategori tadi perkawinan mutadamminah ini. Kalau dalam bahasa TikToknya tadi itu open marriage.
Padahal ini jelas-jelas kebiasaan orang Arab jahiliyah pada saat itu. Tradisi perkawinan semacam ini sudah masyhur di kalangan bangsa Arab, teman-teman. Tidak hanya bagi suku-suku yang nomaden saja, tetapi juga berlaku bagi suku-suku yang menetap. Dan sekarang generasi kita itu malah sedang ramai dengan tren jenis perkawinan ini, yaitu perkawinan mutadaminah ini. Yang keenam, ada namanya perkawinan badal, yaitu sistem perkawinan tukar-menukar istri, di mana seorang suami akan menukar istrinya kepada lelaki lain, begitu juga sebaliknya. Nah, tradisi perkawinan semacam ini sudah masyhur di kalangan bangsa Arab. Tidak hanya bagi suku-suku yang nomaden saja, tetapi juga berlaku bagi suku-suku yang menetap. Gimana? Betapa bejatnya sistem pernikahan atau sistem perkawinan pada masa Arab jahiliyah. Kemudian kok sekarang kita mau balik lagi ke zaman jahiliyah. Yang ketujuh, ada namanya perkawinan sighar, yaitu perkawinan liar dengan sistem barter. Misalnya, seseorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan sistem pertukaran antara adik laki-laki si istri dikawinkan dengan adik wanitanya. Nah, perkawinan semacam ini diharamkan juga dalam Islam. Yang ke-8 ada namanya perkawinan maqt, yaitu perkawinan kutukan. Misalnya gini, seorang suami meninggal dunia, maka istrinya ini akan diwariskan kepada ahli warisnya. Nah, posisi wanita ini diakui sebagai harta benda yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Akan tetapi nasib janda tersebut ya tergantung pada ahli waris, apakah akan dikawinkan lagi atau dibiarkan menjanda seumur hidup. Nah, perkawinan ini juga sudah diharamkan dalam Islam. Yang kesembilan, ada namanya perkawinan sabi, yaitu perkawinan ini adalah dampak dari tradisi perang di kalangan bangsa Arab jahiliyah pada saat itu, di mana setiap wanita yang menjadi tawanan perang, jika tidak ada yang menebusnya, maka dia akan menjadi milik orang yang memenangkan perang. Nasibnya pun tergantung pada pemiliknya. Apakah dia akan dinikahi tanpa mahar dan persetujuan dari walinya, atau justru akan dijual sebagai budak. Nah, sistem perkawinan ini juga hampir merata di seluruh jazirah Arab pada masa pra-Islam, dan juga perkawinan semacam ini sudah diharamkan dalam Islam. Yang ke-10 ada namanya perkawinan hamba sahaya, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang tuan dengan perempuan sahayanya. Jika sampai melahirkan, maka anak tersebut ini menjadi hak tuannya ya. Tetapi dalam tradisi masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu, perkawinan semacam ini amat sangat jarang terjadi. Kenapa? Karena seorang tuan itu paling benci memiliki anak dari budaknya. Nah, dalam Islam pun perkawinan semacam ini pernah dihalalkan, tetapi bukan menjadi prioritas. Pernah dihalalkan. Dan yang ke-11, ada namanya perkawinan muhrim, yaitu perkawinan antara seseorang dengan muhrimnya. Misalnya seorang kakak mengawini adiknya, atau seorang ayah mengawini putri kandungnya. Kan bejat banget. Dan perkawinan ini memang ada pada masa jahiliyah. Kemudian Islam datang dan Islam mengharamkan jenis perkawinan ini. Yang ke-12, ini sudah familiar, yaitu perkawinan poligami. Yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang lebih dari satu. Bahkan dalam tradisi Arab pra-Islam, seorang laki-laki, khususnya dari kalangan keluarga terhormat, itu istrinya bisa unlimited, teman-teman. Bisa lebih dari 10 orang. Kemudian Islam datang. Masih tetap melegalkan poligami, tetapi dibatasi. Bahkan harus memenuhi syarat-syarat yang sangat ketat. Jumlah istri dalam perkawinan poligami itu kalau dalam Islam sekarang itu maksimal 4 orang, tidak boleh lebih. Bahkan penerapannya itu dengan mempertimbangkan konteks sosiohistoris dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat. Dan yang ke-13, inilah jenis perkawinan yang diakui dan dihalalkan dalam Islam, yaitu perkawinan bu'ulah, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki yang statusnya perjaka dengan seorang gadis, atau istilahnya itu monogami, dengan ketentuan ijab qabul dan mahar. Walaupun tidak populer di kalangan masyarakat Arab jahiliyah, tetapi inilah yang dalam syariat Islam tetap dilestarikan hingga saat ini. Lewat risalah Islamiyah, tradisi perkawinan seperti ini dilegalkan untuk kemudian disempurnakan. Jadi dari 13, kalau kalian teman-teman perhatikan tadi, 13 jenis perkawinan ini semuanya mengerikan, teman-teman. Itu menunjukkan kebejatan bangsa Arab pada masa jahiliyah tersebut. Kemudian Islam datang mencoba
menghilangkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu dengan hanya melegalkan satu jenis perkawinan, yaitu perkawinan bu'ulah tadi. Poligami gimana? Poligami masih tetap dihalalkan dalam Islam, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Jadi gitu ya teman-teman, betapa mengerikannya kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu. Dulu sebelum Islam datang, perempuan itu tidak ada harganya. Setelah Islam datang, perempuan diangkat derajatnya. Loh, kok sekarang ada konten-konten kreator yang mencoba mendiskreditkan status perempuan itu, bahkan mengotori status pernikahan yang suci itu. Terlebih lagi bukan hanya salah perempuannya, tetapi salah juga laki-lakinya. Kenapa laki-lakinya membiarkan istrinya selingkuh? Padahal dalam Islam salah satu sifat mulia seorang mukmin itu adalah sifat pencemburu. Bahkan menurut saya cemburu itu kayaknya harus wajib ketika teman-teman sudah menikah. Kenapa? Karena salah satu sifat mulia seorang mukmin itu harus memiliki sifat pencemburu. Atau dalam istilah agama Islam itu disebut ghairah. Ghairah itu artinya cemburu. Ada cerita teman-teman, salah seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah itu pernah menyampaikan kepada Nabi. Dia mengatakan begini, "Lau ra'aitu rajulan ma'a imro'ati la darabtuhu bisayfi ghairu musfihin." Kalau aku melihat seorang pria berduaan bersama istriku, maka pasti aku akan tebas dia dengan pedang yang tajam. Kemudian para sahabat terheran-heran nih, betapa pencemburunya Sayyidina Sa'ad bin Ubadah ini. Kemudian sahabat mengadu kepada Nabi, kok Sa'ad bin Ubadah ini pencemburu banget Nabi. Lantas apa yang Nabi katakan? Nabi Muhammad mengatakan, "Ata'jubuna min ghairati Sa'din la ana aghyaru minhu, wallahu aghyaru minni." Apa kalian heran dengan sifat pencemburu Sa'ad? Sungguh aku lebih pencemburu daripada Sa'ad, dan Allah lebih pencemburu daripada aku. Jadi Rasulullah itu memang ternyata pribadi yang paling pencemburu, teman-teman. Bahkan Allah sendiri juga merupakan zat yang maha pencemburu. Kenapa? Karena dalam hadis lain juga dikatakan, "Innallaha la yagharu wa ghairatullahi ayyatiyal mu'minu ma harramallah." Sesungguhnya Allah itu cemburu. Cemburunya Allah itu adalah ketika seorang mukmin mengerjakan apa yang Allah haramkan. Nabi Muhammad itu adalah pribadi yang pencemburu. Allah juga adalah zat yang maha pencemburu. Maka kita juga harus menjadi pribadi yang pencemburu. Kenapa? Kalau dalam Islam, sifat tercela lawan dari sifat pencemburu itu disebutnya itu dengan dayuth. Jadi dayuth itu adalah sikap cuek dan diam ketika istri atau keluarganya itu melakukan perbuatan yang tidak pantas. Makanya dalam hadis lain Rasulullah itu mengatakan seperti ini, teman-teman. Salatatu qad haramallahu alaihimul jannah, mudminul khamr wal aqulil walidayhi wad dayuthu alladzi yukirru fi ahlihil khubtha. 3 orang yang Allah haramkan masuk surga. Yang pertama pecandu khamr, yang kedua pendurhaka kepada orang tua, dan yang ketiga dayuth, yaitu orang yang membiarkan perbuatan jijik ada pada keluarganya. Dampak dari sifat dayuth ini sangat luar biasa, teman-teman. Jika dibiarkan, sifat dayuth ini bisa merebak di masyarakat, bahkan bisa membuat manusia itu semakin bejat, moralnya makin rusak. 1500 tahun yang lalu, Rasulullah itu sudah pernah meramalkan, teman-teman. Beliau mengatakan, "Ya'ti 'alan nasi zamanun tadharu fihil fahishatu fit turuqati hatta yaqula ahaduhum law tanahaita biha anit tariqi fadzalika fihim ka Abi Bakri wa Umar." Akan datang suatu masa ketika perbuatan keji atau perbuatan mesum dilakukan secara terang-terangan di jalan, hingga ada orang yang menegur, "Kalau saja kalian mau melakukannya di tempat lain, bukan di jalan umum." Maka orang yang menegur perbuatan tersebut dianggap memiliki kedudukan seperti kedudukannya Abu Bakar dan Umar di zamannya. Jadi memang Rasulullah sudah meramalkan, memang akan ada kok datang zaman yang rusak seperti ini. Cuma setidaknya bukan kita yang merusak, tapi kita mencoba mengkanter narasi-narasi yang mencoba melegalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang sudah diperangi oleh Rasulullah. Semoga kita menjadi pribadi yang pencemburu dan kita terhindar dari sifat dayuth tadi.